warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kembali memudahkan kita bisa berjumpa, kita bertemu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan hadis Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hadis yang ketiga, yakni hadis tentang rukun-rukun Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatain, yang persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Makkah, ke tanah haram apabila dia memiliki kemampuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan sebagian penjelasan dari hadis ini pada pertemuan sebelumnya, dan bahwasanya 5 perkara ini adalah kewajiban yang paling utama di dalam agama kita, agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan Islam ini bagaikan bangunan. Maka seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tatkala seorang hamba ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Islam yang baik, hendaklah dia memelihara 5 perkara ini dalam kesehariannya. Dia jaga, dia laksanakan dengan baik, dia perhatikan dengan baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya 5 perkara ini bagaikan sebuah bangunan kubus yang apabila bisa dipermisalkan, syahadatain ini adalah pondasi yang paling utama. Alhamdulillah. Paham Bang Wahyu? Karena kayak biasanya ini Masjid Al-Ikhlas ini. Oh, itu yang tadi. Ya, bujur. Bersabar kita. Bersabar. Sahabat dahulu menuntut ilmu, kada ada kipas anginan, kada ada bahasaan, bepanasan. Jadi kita diuji sedikit tahun panas, sabar saja. Cuma aman kawa dingin bagus lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama bersepakat apabila seorang hamba
meninggalkan syahadatain atau dua persaksiannya ini, maka seakan-akan dia keluar dari agama Islam. Karena ini adalah pondasi yang paling utama. Jadi meskipun dia melakukan salatnya, melakukan zakatnya, puasanya, hajinya, namun syahadatnya ini bermasalah, maka ibadahnya tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Sepakat para ulama. Tatkala dia mengucapkan atau misalnya dia tidak bersyahadat tapi dia berbuat dengan perbuatan kebaikan, dia suka bersedekah, ini non muslim anggapnya, tidak bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Dia tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Tapi orangnya baik, suka membantu, suka menolong dan lain sebagainya, baik benar, penaguran dan lain-lain. Maka tetap tidak akan membawanya, tidak akan bermanfaat baginya amalan kebaikannya selama dia tidak bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak. Lalu bagaimana kalau seseorang meninggalkan 4 rukun yang lainnya selain 2 kalimat syahadat ini? Maka orang yang meninggalkan 4 rukun selain 2 kalimat syahadat, kata para ulama, terbagi menjadi 2 macam. Entah orang tersebut dia meninggalkan rukun tersebut, meninggalkan salat, haji, zakat atau puasa karena dia menganggap itu adalah perkara yang tidak wajib, maka ini adalah perbuatan kekufuran. Dia mengatakan meskipun dia salat, dia mengatakan salat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, tapi dia berpuasa bisa, tapi keyakinannya bermasalah. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang kata para ulama ma'lumun minad din bid-darurah, perkara yang harus diketahui, wajib diketahui setiap muslim. Karena 5 rukun Islam ini adalah perkara yang wajib. Meskipun dia mengerjakan salat, tapi keyakinannya terhadap rukun Islam ini dia katakan itu adalah tidak wajib, maka ini akan membuat keislaman seorang tersebut bermasalah, bahkan dikatakan dia telah kufur dari agama Islam. Akan tetapi kalau misalnya meninggalkan salah satu dari 4 perkara ini tidak dengan mengingkari kewajibannya, entah karena malas, tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat karena koler misalnya dan lain-lain, maka para ulama berselisih. Dan telah kita sebutkan bahwasanya yang paling kuat pendapatnya, yang dihukumi keluar dari agama Islam adalah tatkala seseorang meninggalkan sholat saja, dan meninggalkan sholatnya ini pun secara total. Jadi kada sholat sama sekali, tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, hari raya kada sembahyang juga. Jadi memang total kada sholat, total tidak sholat, entah karena memang kebiasaan di keluarganya tidak pernah sholat, tapi KTP-nya Islam. Maka kata para ulama ini sudah keluar dari agama Islam. Adapun orang yang dalilnya banyak, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan dan perjanjian antara kita dan dengan orang-orang musyrikin ada pada salatnya. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Juga perkataan salah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, yang mana tabi'in ini bertemu dengan banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kanu ashabu Muhammad la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ila salat. Dahulu sahabat Nabi Muhammad tidak pernah memandang seseorang meninggalkan suatu amalan menjadikan orang tersebut kufur, keluar dari agama Islam, kecuali tatkala dia meninggalkan salat. Jadi perkara salat ini tatkala dia meninggalkan secara totalitas, maka dia telah keluar dari agama Islam. Adapun yang salatnya bolong-bolong, atau misalnya salatnya Jumat saja, atau misalnya masih ada salatnya, maka kata para ulama menurut pendapat yang paling rajih, dia belum keluar dari agama Islam, namun dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Yang telah kita sebutkan, ini dosanya lebih dahsyat daripada dosa-dosa seperti membunuh, seperti berzina, minum khamar dan lain sebagainya di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita titik beratkan adalah masalah syahadatain. Masalah dua kalimat syahadat. Ini yang harus kita fahami dengan baik. Adapun untuk membahas semua perkara ini tentu sangat panjang. Kalau kita perlu membahas sholat, puasa, zakat, dan haji, pembahasan yang sangat panjang. Tapi yang paling intinya adalah syahadat ini, persaksian bahwasanya
tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kata para ulama, yang dinamakan dengan syahadah atau syahadat itu adalah bil qawli wal fi'li ma'al fahmi bima'naha wal amali bimuqtadaha. Syahadat itu dengan perkataan dan perbuatan, dan memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi kalau hanya sekadar syahadat itu hanya ucapan di lisan saja, tapi amalannya tidak menunjukkan syahadat yang dia ucapkan dengan lisannya, maka ini syahadatnya kurang atau tidak sempurna. Contoh orang-orang munafikin, dia mengucapkan syahadat, dia bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi, kata orang munafik, engkau Muhammad adalah utusan Allah. Dan tetapi Allah Maha tahu apa yang ada pada isi hati mereka. Allah mengatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini adalah pembohong dan pendusta. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Mereka bersyahadat, tapi hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Lalu kata para ulama, syahadat la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari kalimat, dari kata ilah itu adalah sesuatu yang disembah, itu maknanya. Karena di dalam bahasa Arab ilah ini dari kata ma'luh. Ma'luh ini maknanya adalah ma'bud. Bagi yang belajar bahasa Arab mungkin bisa mengerti. Ma'bud itu artinya adalah sesuatu yang diberikan peribadatan dan sesembahan kepadanya. Apa itu ibadah? Ibadah, kata para ulama, segala sesuatu yang mencakup apa yang disukai Allah dan diridhoi Allah dari perbuatan dan perkataan, itu ibadah. Sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah itu adalah ibadah. Nah, ibadah ini kalau kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan kepada makhluk misalnya, yang mana itu adalah bentuk ibadah, maka hakikatnya dia tidak merealisasikan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tatkala seorang mengucapkan la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diberikan sesembahan kepadanya dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala seseorang menyembelih, hendaklah dia menyembelih untuk Allah. Seseorang sujud, hendaklah dia sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang pantas diberikan segala macam bentuk peribadatan tersebut, bukan yang lain, bukan yang lain. Maka apapun bentuk ibadahnya, berdoa, minta pertolongan, minta kabulkan hajat, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia memurnikan ibadahnya itu diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ini kepada orang-orang musyrikin, mereka terkejut karena mereka juga beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin juga mereka faham bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka, menciptakan mereka adalah Allah. Mereka pun juga beribadah kepada Allah. Namun di samping peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada berhala-berhala mereka yang tadinya ini adalah wujud orang saleh. Jadi Lata itu adalah orang saleh di zaman jahiliyah. Dulu kalau ada orang-orang jamaah haji berdatangan, si Lata ini yang memberikan makanan kepada jamaah haji, saking solehnya dia. Maka tatkala Lata ini meninggal, kemudian orang-orang di zaman seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam, coba kita bangun atau kita taruhlah fotonya si Lata ini. Biar apa? Biar kita semangat dalam beribadah. Kita teringat kesolehannya. Awalnya belum disembah, belum ditujukan peribadatan kepada dia. Namun setelah berlalu generasi-generasi, orang-orang generasi yang baru tidak tahu, oh siapa ini? Kok banyak manusia berkumpul di sini? Ilmu tatkala itu dicabut, akhirnya disembahlah. Seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa qalu la tadarunna alihatakum. Allah sebutkan dalam surat Nuh,
Jangan kalian tinggalkan peribadatan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wud, wa Ya'uq, wa Nasra, dan nama-nama lain. Ada 5 orang nama-nama orang saleh. Kata Abdullah bin Abbas, 5 orang ini yang disebutkan dalam surat Nuh ini adalah 5 nama orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini di dalam Abdullah bin Abbas menceritakan dalam Sahih Bukhari. Awal terjadinya kesyirikan. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, maka orang-orang setelahnya, yakni supaya kita semangat dalam beribadah, kayak apa caranya? Oh ya sudah, kita gambarlah dia, kita bikin patungnya. Awalnya tidak disembah, hanya tatkala beribadah lagi koler-koler beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lihati orang soleh ini semangat pulang beribadah. Karena koler pulang, ada pulang futur dalam beribadah, lihati pulang orang soleh semangat pulang beribadah. Akan tetapi generasi setelahnya datang, dan tidak tahu hakikat kenapa patung ini dibangun. Akhirnya patung itu disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu dicabut. Nah, ini awal kesyirikan. Juga orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW juga seperti ini. Dan umumnya orang yang ghulu, yang berlebihan kepada orang-orang saleh, biasanya terjadi setelah orang saleh itu meninggal dunia. Umumnya seperti itu. Nah, tatkala seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi ibadah-ibadah itu kecuali ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Artinya yang paling berhak untuk diberikan peribadatan itu hanya Allah. Tuhan-Tuhan yang lain tidak berhak. Tuhan-Tuhan yang lain tidak berhak. Meskipun ada Tuhan yang dianggap Tuhan, diberikan kepadanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak berhak. Ini maknanya. Maka tatkala ada seseorang mengucapkan la ilaha illallah namun masih terjerumus dalam kesyirikan, maka sesungguhnya dia telah mencelakai makna la ilaha illallah tadi. Dia telah menodai makna la ilaha illallah. Orang musyrikin tatkala disuruh mengucapkan ini dia faham. Tatkala disuruh mengucapkan la ilaha illallah, oh berarti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita ini hanya kepada Allah saja? Yang lain kada boleh lagi diberikan peribadatan. Inna hadza la syai'un ujab. Paham mereka. Tatkala disuruh menyebutkan la ilaha illallah, artinya peribadatan itu hanya ditujukan untuk Allah semata. Nah, ini makna la ilaha illallah. Kemudian apa makna syahadat? Apa makna persaksian Muhammadan abduhu wa rasuluh? Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan ar-rasulnya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya, maka ini adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang berlebihan dalam mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba, Nabi Muhammad itu hamba, maka jangan sampai kita menempatkan Nabi Muhammad itu sampai pada derajat ketuhanan. Karena ada beberapa yang sampai menempatkan Nabi Muhammad itu pada derajat ketuhanan, yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengetahui ilmu gaib. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Dalam sebuah syair, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Ini di antara syair yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk kedermawanan wahai Muhammad adalah dunia dan seisinya. Ini syair yang sering dibacakan. Wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Dan di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu lauhil mahfud dan ilmu catatan pena. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Maka jangan sampai tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba sebagaimana manusia yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau kelak akan meninggal sebagaimana yang lain juga meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan
Qul wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini juga manusia seperti kalian. Maka jangan sampai ditempatkan Nabi Muhammad SAW pada derajat ketuhanan. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang kepada kita untuk memuji beliau dengan berlebihan. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Wahai sahabatku, jangan bubuhan ikam sanjung aku berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa berlebihan. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Standarisasi sederhana, Anas bin Malik rahimahullah menceritakan bahwasanya tidak ada orang lain yang kecintaannya lebih besar kepada Nabi Muhammad melainkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah Anas? Kata Anas, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW, apabila beliau melihat Nabi Muhammad SAW datang, mereka tidak mau berdiri. Mereka tidak mau berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi itu kada suka dibegitukan. Ini ujar Anas bin Malik. Nabi sewaktu hidup sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau datang kepada para sahabatnya, Nabi kada ketujuh sahabat itu berdirian menyambut Nabi Muhammad SAW. Ini pada keadaan beliau masih hidup. Apalagi pada keadaan beliau sudah meninggal, ada yang mengaku Nabi Muhammad SAW datang kemudian berdiri. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala kita mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ilmu ghaib, Nabi tidak memiliki sifat ketuhanan, makanya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Di antara bukti Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ilmu ghaib, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf, wahai Muhammad, katakanlah, kalau aku ini tahu ilmu gaib, pasti aku akan memperbanyak kebaikan kepada Allah, dan aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Aku tidak akan pernah tertimpa keburukan kalau Nabi tahu ilmu gaib. Buktinya Nabi Muhammad SAW terluka pada saat perang Uhud. Nabi terluka, pelipis beliau, gigi geraham beliau patah, 70 orang sahabat meninggal dunia. Kada pakai ilmu kebal macam-macam, Nabi Muhammad SAW terluka. Nabi Muhammad SAW. Kemudian tatkala Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas, dituduh berzina, Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu Aisyah itu ketinggalan. Jadi Aisyah pada saat itu ketinggalan karena mencari kalungnya yang hilang, akhirnya ketinggalan rombongan. Tatkala kembali ke Madinah, Aisyah hanya berdua dengan salah seorang sahabat. Orang-orang munafikin menggembor-gemborkan, oh ini telah berzina. Waliyadzubillah. Nabi Muhammad pada saat itu pun tidak tahu apakah benar tuduhan itu apa tidak, sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan Aisyah, dan itu pun 1 bulan setelahnya. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tidak akan kebingungan pada saat itu. Juga pada saat kalung Aisyah kehilangan kalung. Pada saat para sahabat sedang dalam keadaan safar, kemudian para sahabat akhirnya berhenti, semuanya berhenti. Di situ ada orang-orang terbaik, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Nabi Muhammad SAW. Semuanya berhenti mencari kalung Aisyah yang hilang. Dalam kondisi tidak ada air, tidak ada makanan, sampai orang-orang kesal dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, anakmu menahan perjalanan kita. Aisyah pun marah, Abu Bakar pun marah kepada Aisyah. Nabi tidak tahu di mana kalungnya Aisyah. Semua sahabat mencari, ternyata kalungnya ada di bawah unta Aisyah. Untanya bangun baru kalungnya dapat. Untanya kada berpadah juga pada saat itu. Dan pada saat itu turunlah ayat tayammum, karena pada sahabat tidak ada air. Dan banyak lagi. Pada saat Nabi Muhammad SAW diberikan daging di Khaybar oleh orang Yahudi, ternyata dagingnya beracun. Sudah sempat memakan Nabi Muhammad SAW, baru Nabi tahu ini adalah beracun. 3 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal. Sesaat sebelum wafat, Nabi pernah mengatakan, inni la azalu ajidu alama ta'ami ladzi akaltuhu fi Khaybar. Aku masih menemukan sisa-sisa racun yang pernah aku makan di Khaybar 3 tahun yang lalu. Kalau Nabi tahu ilmu ghaib, kada bakal Nabi terima daging tersebut. Dan banyak lagi contohnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
Meskipun kita mengatakan Nabi Muhammad SAW hamba Allah, jangan lupa Nabi juga Rasulullah. Nabi bukan hamba yang biasa. Itu makanya Nabi Muhammad SAW terjaga dari yang namanya kesalahan. Nabi itu maksum. Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi itu sebagai qudwah, panutan. Makanya kadang mungkin Nabi itu salah. Kalau Nabi salah berarti yang menunjuk Nabi Muhammad SAW itu salah, dan itu tidak mungkin maksudnya Allah. Karena Allah menyuruh kita menjadikan Nabi itu sebagai panutan. Makanya Nabi itu terjaga dari kesalahan. Meskipun Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan, langsung dibenarkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibiarkan begitu saja. Supaya apa? Supaya generasi setelahnya kau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mencontoh orang yang memiliki kesalahan? Artinya kada sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan Nabi semua dari kesalahan-kesalahan tersebut, supaya kita kau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya tatkala kita menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, tapi jangan lupa Nabi Muhammad itu juga adalah Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu beliau. Nah, apa konsekuensinya? Tatkala kita mengatakan, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, apa konsekuensinya kesan kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka para ulama menyebutkan setidaknya ada 5 perkara konsekuensi syahadat Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang pertama kata para ulama, ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi Muhammad SAW dengan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mentaati Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ketaatan yang mutlak di muka bumi ini kecuali ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Adapun ketaatan yang lain, taatnya anak kepada orang tua, taatnya istri kepada suami, taatnya rakyat kepada pemimpin, maka ini bergantung kepada kebaikan. Kalau diperintahkan kepada sesuatu yang tidak baik, maka kita tidak wajib taat. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi Muhammad SAW, ketaatan itu hanya kepada sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Kalau ada anak atau abah menyuruh anaknya misalnya sesuatu yang tidak pantas, nak minum khamar, adakah ya kuitan menyuruh kayak itu misalnya, tidak wajib ditaati. Atau misalnya orang tua menyuruh anaknya lepas hijab pada anak perempuan, tidak wajib ditaati. Kenapa? Itu kemungkaran. La ta'ata fi makhluk li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Dan mentaati Rasul itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsekuensi pertama, seseorang bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dia taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW, yang mana itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. Maka ambillah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, dalam banyak ayat. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi mentaati Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun dia mengatakan tidak wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini orang munafik. Dia mengatakan tidak wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW, ini orang munafik. Orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan dia mengatakan wajib taat kepada Nabi, namun menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah konsekuensi yang pertama. Yang kedua,
tasdiquhu fima akhbar. Di antara konsekuensi syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya adalah membenarkan segala apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib membenarkannya, meskipun kadang masuk di otak kita. Terkadang kan kita seperti itu, Pak. Kita mengatakan, oh amun kadang masuk akal, kok kadang mau menerima. Meskipun kita tahu ini dari Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Imam Syafi'i rahimahullah, yang perlu kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah mengucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengatur kebaikan untuk hamba. Itu pasti. Meskipun terkadang kita tidak tahu hikmahnya apa. Kenapa sembahyang Isya itu 4 rakaat? Kenapa subuh itu 2 rakaat? Kenapa kayak ini? Kenapa? Kita tidak tahu. Namun kita beriman syariat itu adalah sesuatu yang terbaik untuk hamba-hamba. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW mengabarkan sesuatu, benarkan. Tatkala kita tahu ini hadisnya datang dari hadis yang sahih, maka kita wajib membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun akal kita kadang mampu untuk mencernanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, inna lil aqli haddan kama anna lil basari haddan. Sesungguhnya akal itu ada batasannya, sebagaimana penglihatan itu juga ada batasannya. Penglihatan saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok sana. Kenapa? Karena terbatas. Maka seperti itu pula juga akal manusia. Terkadang kita tidak bisa mencerna apa hikmah di balik itu semua. Tapi meskipun tidak ada hikmahnya, toh itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW atau kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita membenarkan. Inggih pun, kita kada boleh inggih pun lawan siapa saja kecuali kepada Allah dan Rasul SAW. Adapun inggih pun kepada yang lain dilihati dulu bujur apa kada. Akan tetapi tatkala Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, seperti contohnya yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Nanti akan keluar Dajjal, akan turun Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Nanti akan ada kehidupan setelah kematian, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada sirat dan lain-lain. Kita kada melihat sekarang. Tapi itu dikabarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka wajib kita terima, wajib kita benarkan. Maka jangan sampai, atau misalnya dalam apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita belum mampu misalnya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka jangan sampai kita mencela sabda Nabi Muhammad SAW. Kita kada mampu lagi. Minimal banget kita jangan mencela sabda Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyanzihhu thumma liyaghmisu fa inna fi ahadi janahiha da' wa fil akhiri shifa. Hadis lalat, hadis sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada lalat hinggap di minuman kalian, maka apa? Celupkan lalatnya, kemudian buang. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada penyakit, salah satunya lagi ada obat, ada penawarnya. Ini hadis sahih datang dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai tatkala kita kada kau mengamalkan ini, kita mencela sabda Nabi Muhammad SAW. Apa itu ajaran Nabi merigat misalnya? Waliyadzubillah. Satu ulun kada kawas atai lalat diculup itu ulun minum, ya sudah jangan digawi. Cuma jangan sampai kita mencela. Dan subhanallah, akhirnya sekarang terbukti bahwasanya memang di salah satu sayap lalat itu ada penawar bagi mikroba di sayap yang lain. Benar, Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya, Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh orang-orang dari Bani Urainah. Tatkala itu mereka datang ke Madinah, kemudian terkena penyakit, terkena demam. Kemudian disuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengobati demam tadi yang ada di Madinah sebelum tersebar penyakitnya. Ujar Nabi apa? Minum kencing onta dan susunya. Dan benar setelah itu sembuh. Kami unta apa? Ulun pribadi kada kawa lagi mengamalkan hadis ini. Ulun kada kawa. Cuma kalau kita tidak bisa, jangan dicela.
Jangan dihina. Apa itu ajaran Nabi Muhammad SAW begini. Karena memang itu sabda Nabi Muhammad SAW yang datang dari hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW memerintahkan misalnya habis tuntung makan jilati tangan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, dijilati tangan satu-satu. Sebagian orang memandang mereka-nya aja. Tapi itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَكُونُ فِيهِ بَرَكَةٌ. Karena kalian tidak tahu keberkahan dari makanan itu di mana, kita tidak tahu. Bisa jadi yang tersisa di tangan kita. Satu orang kada kawan sampai menjilat-jilat jarinya, apalagi di hadapan orang. Kayak apa? Kada usah digawi. Cuma jangan menghina. Benarkan saja. Aku yakin bahwasanya sabda Nabi ini adalah kebenaran. Tapi saya belum mampu untuk mengerjakannya. Supaya kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang akhirnya mencela hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di antara konsekuensi tadi, syahadat Muhammad adalah utusan Allah, membenarkan apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, tentu yang datang dari hadis yang sahih. Karena banyak juga yang membawa nama Nabi Muhammad. Ini juga perlu dikoreksi, terlebih di zaman sekarang. Oh, ini hadis Nabi, ini hadis Nabi, hadisnya palsu, dhaif atau palsu. Barang siapa yang minum kopi kemudian masih tersisa kopi di mulutnya, malaikat akan mengampuninya. Ini hadis Nabi, ujar. Babila ada zaman Nabi itu ada kopi. Jadi di zaman sekarang orang-orang mulai membuat hadis, menyandarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati. Hati-hati nang menyebarkannya juga hati-hati. Nah ini juga perlu Pak kita cross check terkadang. Namun kita di medsos itu Pak, data misalnya dapat orang mengirimi, wah ini amalan bagus, cross check dulu, bujur apa kada. Takutnya itu adalah sesuatu yang tidak benar, atau bahkan takutnya itu adalah hadis yang palsu. Akhirnya tatkala kita tidak cross check, main langsung sebar-sebar aja, takutnya kita termasuk orang-orang yang ikut serta menyebarkan hadis palsu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Insya Allah kita tidak akan bersengaja untuk membuat hadis palsu terhadap nama Nabi Muhammad SAW. Namun hati-hati, di cross check terlebih dahulu. Konsekuensi yang ketiga, tatkala kita mengatakan syahadat Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, kata para ulama, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dijauhi. Ini konsekuensinya. Tatkala Nabi Muhammad SAW melarang, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Nabi maka sudahi. Banyak perkara yang Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melakukannya. Makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun perkaranya dalam kehidupan kita, dilihat dulu adakah ada Nabi melarang itu. Dalam misalnya keseharian kita, apakah ada yang dilarang Nabi Muhammad SAW? Namun ada Nabi larang, tinggalkan. Dalam ma'isyah, mata pencaharian kita, apakah mata pencaharian kita ini bersih? Tidak ada yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, tinggalkan. Supaya apa? Dalam kehidupan kita itu, yang kita timbang itu dari sisi agamanya terlebih dahulu. Seperti itu seharusnya. Timbang dari sisi agamanya. Kemanapun kita berada, kita bawa nama Islam. Saya ini Muslim. Amun Allah memerintahkan, aku gawi. Allah larang, aku tinggalkan. Aku hendak melakukan ini, adakah ada dulu dilarang perkara-perkara yang akan aku lakukan ini oleh Allah dan Rasulnya. Apabila ada larangan di situ, aku kan hendak menggawi. Harusnya seperti itu. Sehingga apa jamaah yang dimuliakan Allah? Sehingga kita ini emang benar-benar merealisasikan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya salah satu athar dari Umar bin Khattab
Saking kehati-hatiannya mereka dalam masalah mencari nafkah. Apa kata Umar bin Khattab? Kunna nada 19 halal makhafatan wuqu' fil haram. Kami dahulu meninggalkan 9 peluang dari 10 peluang yang halal. 10-nya ini aslinya halal, namun 9-nya kami tinggalkan. Bukan karena itu sesuatu yang haram, namun karena kami takut terjerumus dalam perkara yang haram. Takut saja. Saking hati-hatinya itu. Nah, tetapi sekarang di zaman kita orang sudah kada peduli lagi. Dan benar sabda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu Nabi sudah sebutkan, ya'ti 'alan nas zaman la yubali al-mar'u min aina akhadha al-mal min halal aw min haram. Akan datang suatu masa kepada manusia, orang sudah tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil harta, apakah dari halal atau dari yang haram. Ada peduli lagi. Dan bisa jadi itu di zaman kita. Bisa jadi itu di zaman kita. Wal iyadzubillah. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, sudah sampai waktu Isya. 3 konsekuensi pertama yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tadi ulun katakan ada 5 konsekuensi seorang bersyahadat Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa yang harus dia pahami setelahnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat. Salah dan khilafnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.